Kemudian kalau dia tidak membaca, ya tidak bisa membaca, bagaimana dia akan membaca? Dia tidak mentadaburinya. Kemudian dia, kalaupun bisa membaca, tidak mentadabur. Kalaupun mentadaburinya, tahu isinya, dia tidak mengamalkan, tidak melaksanakan. Kalau mengamalkan, dia pilih-pilih itu. Mana yang menurut dia baik, mana yang tidak, dan sebagainya gitu. Dan inilah saya kira yang menjadi pangkal. Ini yang dikeluhkan oleh baginda Rasulullah SAW, terekam di dalam Al-Quran. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran itu mahjura, sesuatu yang diabaikan gitu. Tadi Al-Quran tidak diimani. Kalau diimani tapi tidak dibaca, tidak dibaca tapi tidak ditaburi tapi tidak diamalkan. Diamalkan tapi sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Salah satu kenapa membuat bulan Ramadan ini penuh barokah, karena bulan ini sering disebut sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran telah memberikan pengaruh yang luar biasa pada umat manusia. Bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa pada umat manusia? Kita akan membahasnya dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh besar ya bagi umat manusia secara keseluruhan? Iya. Yang pertama tentu saja adalah sangat dipengaruhi oleh seberapa orang punya keyakinan terhadap Al-Quran itu. Al-Quran ini baru akan memberikan impact yang sangat besar kepada seorang siapapun dia yang mempercayai bahwa dia itu adalah kalamullah. Karena itu jika ada bagian terpenting yang semestinya harus ada pada setiap muslim itu adalah keimanan yang kokoh terhadap Al-Quran ini, bahwa Al-Quran adalah kalamullah itu. Dan itulah yang juga merubah orang per orang. Ya, sebutlah misalnya ada satu ilmuwan, ini cerita sudah sangat lama, tahun 1973, Gary Miller, yang juga sekaligus seorang pendeta, yang dia dalam usahanya untuk meyakinkan jamaahnya itu, dia melakukan riset untuk mencari kelemahan pada Al-Quran. Tapi yang dia jumpai bukan kelemahan, tapi kekuatan Al-Quran. Dia membaca dalam risetnya itu sampai pada surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa engkau tidak mentadabburi Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah la wajahu fi ikhtilafin katsira. Jika Al-Qur'an itu bukan datang dari sisi Allah, maka engkau pasti akan menjumpai ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Dia membaca ayat itu seperti seolah-olah dia mendapatkan jalan atau cara untuk mencari kelemahan Al-Qur'an. Cari saja perselisihan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, dalam riset itu 5 tahun dia melakukan riset terhadap Al-Quran. Yang dia jumpai sekali lagi bukan kelemahan Al-Quran tapi kekuatan. Bukan hanya tidak dijumpai perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain, tetapi juga tidak dijumpai perselisihan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Dia itu seorang matematikawan. Dia menjumpai banyak sekali ayat yang di dalam Al-Quran itu konform dengan ilmu pengetahuan modern. Di antaranya dia tunjuk adalah rangkaian surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 12 sampai 15 atau 16 yang bercerita tentang fase-fase pertumbuhan janin. Dan itu konform dengan apa yang dikatakan oleh ilmu kedokteran modern. Akhirnya apa? Nah, inilah yang saya katakan bahwa Al-Quran itu merubah. Dia alih-alih kembali kepada jamaahnya, akhirnya pada tahun 1978 itu memutuskan masuk Islam. Dan akhirnya menjadi seorang pendakwah yang terkemuka di Amerika bagian utara gitu. Ya, kita tentu berbahagia saat ya di bulan Ramadan ini kaum muslimin dengan semangat membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Tapi ada satu yang perlu kita perlu pertanyakan ya tentang penerapan Al-Qur'an itu sendiri dalam kehidupan
sehari-hari kita, terutama dalam kehidupan kenegaraan. Ya, kerap kali istana dari penguasa-penguasa di negeri Islam itu memperingati hari nuzul Quran itu. Tapi sisi lain mereka menolak hukum-hukum Al-Quran. Ada apa di negeri-negeri Islam sekarang ini? Itulah, jadi pangkalnya itu memang rapuhnya keimanan kepada Al-Quran. Kalau sudah rapuh keimanan kepada Al-Quran, maka tidak ada gerak hati atau keinginan untuk mau mempelajari bacaannya. Kemudian kalau dia tidak membaca, ya tidak bisa membaca, bagaimana dia akan membaca? Dia tidak mentadaburinya. Kemudian dia, kalaupun bisa membaca, tidak mentadabur. Kalaupun mentadaburinya, tahu isinya, dia tidak mengamalkan, tidak melaksanakan. Kalau mengamalkan, dia pilih-pilih itu. Mana yang menurut dia baik, mana yang tidak, dan sebagainya gitu. Dan inilah saya kira yang menjadi pangkal. Ini yang dikeluhkan oleh baginda Rasulullah SAW, terekam di dalam Al-Quran. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran itu mahjura, sesuatu yang diabaikan gitu. Tadi Al-Quran tidak diimani. Kalau diimani tapi tidak dibaca, tidak dibaca tapi tidak ditaburi tapi tidak diamalkan. Diamalkan tapi sebagian gitu. Karena itulah maka ada tugas sangat besar yang ada pada kita untuk bagaimana menanamkan keyakinan yang benar kepada Al-Quran. Sedemikian sehingga dengan keyakinan itu terdorong untuk membaca, mentadaburi, mengamalkan, dan memperjuangkan. Mengamalkan juga mengamalkan secara kafah, secara menyeluruh. Sebab kalau mengamalkan Al-Quran sebagian dan sebagian yang lain, itulah sekuler. Gitu. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran juga. Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa hisum fil hayatid dunya. Itu tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan man kafara bi ayatil Quran faqad kafarku. Barang siapa yang ingkar kepada satu ayat Al-Quran, maka sungguh dia telah ingkar. Nah, kecenderungan sekarang itu kan ada semacam mendistorsi Al-Quran ya. Al-Quran hanya dibicarakan kalau terkait dengan ibadah mahdhah, terkait dengan akhlak. Tapi Al-Quran dipisahkan ketika bicara tentang politik, ya, bahkan dianggap negatif dan radikal. Kalau umat Islam mengkaitkan aktivitas politiknya atau sistem kenegaraannya dengan Al-Quran. Bagaimana menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan sebagai pedoman hidup dalam masalah politik dan kenegaraan? Ini hal sangat penting bagaimana setelah kita percaya kepada Al-Quran itu kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber kita berpikir gitu. Orang berpikir itu kan pasti punya landasan, punya dasar. Dasarnya apa? Sebagai seorang muslim mesti dasarnya kan Al-Quran. Dasarnya Al-Hadis itu. Kalau kita menggunakan dasar Al-Quran dalam berpikir, maka kita pasti akan ketemu dengan perintah Allah untuk kita menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian juga kita diminta untuk menjadi muslim yang kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Dan karena itu diperintah Al-Quran, maka kita akan terdorong mewujudkan diri kita menjadi muslim yang kafah dan muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bukan menjadi muslim yang radikal, pun juga bukan menjadi muslim yang moderat. Mengapa? Karena ini semua tidak ada di dalam Al-Quran. Istilah ini kan istilah politik, bukan istilah Al-Quran, bukan istilah agama. Agama tidak mengenal istilah moderat dan radikal ini. Ini istilah politik yang pasti dipengaruhi oleh cara pandang politik, dipengaruhi oleh kepentingan politik, bahkan ideologi politik gitu. Nah, ini hari umat Islam itu semestinya tidak mendasarkan pada itu semua, semestinya mendasarkan pada Al-Quran. Karenanya yang hal seperti ini tidak boleh dipakai, mestinya gitu. Tapi karena tadi rapuhnya keyakinan kepada Al-Quran, rapuhnya koneksi kepada Al-Quran atau iltizam kepada Al-Quran, maka kemudian satu sisi dia percaya kepada Al-Quran atau pada sisi tertentu dia berpegang kepada ajaran Al-Quran, sebutlah misalnya soal puasa pada bulan Ramadan puasa, tapi di sisi lain dia tidak menggunakan Al-Quran sebagai dasar dia berpikir. Akibatnya kemudian dia menjadi muslim yang split gitu, yang aneh. Satu sisi dia tampak Islam dalam puasanya misalnya, atau dalam sholatnya, atau dalam umrohnya, atau dalam hajinya. Tapi ketika bicara politik itu seperti orang asing, seperti orang bukan Islam.
atau seperti sama dengan orang-orang yang lain yang bukan Islam, yang tidak mengenal Al-Quran. Nah, inilah yang saya kira dikeluhkan oleh baginda Rasulullah dalam Al-Quran tadi itu, bahwa dia telah memahjuroi Al-Quran. Bulan Ramadan ini saya kira bulan Al-Quran, penting sekali untuk kita mengoreksi hal-hal semacam ini. Mestinya tidak perlu, harus tidak terjadi gitu. Ini negeri mayoritas Muslim, mestinya muanya itu menggunakan bahasa atau dasar Al-Quran. Dalam sistem kenegaraan, Ustaz, kita tahu kan masalah yang paling fundamental itu terkait dengan sumber hukum ya, source of the law ya. Kedaulatan itu di tangan siapa? Sementara kita tahu Al-Quran itu kan bicara tentang itu, ya, fahkum bainahum bima anzalallah, dan itu tentu menunjukkan sifat politis dari Al-Quran itu. Bisakah kemudian kita simpulkan bahwa Al-Quran dan politik itu tidak bisa dipisahkan berdasarkan kerangka berpikir seperti tadi? Iya, pasti. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah, fahkum bainahum bima anzalallah, itu kan menunjukkan bahwa kita ini diminta untuk mengatur muanya itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu kan tibyanan likulli syai'in. Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Tidak pernah di sana dikatakan bahwa petunjuk hanya untuk ibadah mahdoh saja. Tidak untuk politik, untuk ekonomi, dan sebagainya. Gitu. Dalam faktanya juga memang ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatur itu semua. Karena itu aneh sebenarnya jika umat Islam itu meletakkan Al-Quran itu di dalam sebuah kerangka tertentu saja. Tidak dalam seluruh kerangka. Hanya aspek tertentu saja, tidak seluruh aspek gitu. Ini jelas bertentangan dengan prinsip Al-Quran itu sendiri atau pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada yang ada di dalam Al-Quran. Karena itulah maka kita mesti semangat ke bulan Ramadan ini semangat kembali kepada Al-Quran gitu. Secara totalitas. Secara totalitas, bukan secara parsial. Kemudian umat manusia itu mendapatkan rahmatan lil alamin dari penerapan Islam yang kafah. Terima kasih Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.